Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah ini dia teman-teman. Jadi ternyata memang ada perbedaan ya teman-teman ya. Di aku itu pas waktu itu pas kita buat video untuk file manager kayak gitu, itu ada kesalahan ya, sedikit kesalahan untuk pembandingannya teman-teman. Karena memang di sini ketika kita membandingkan itu, kita langsung install tanpa kita berpikir bahwa di situ itu ada library awal yang mestinya harus diinstal ya teman-teman, ketika kita itu awal sekali itu mau menginstal file manager. Nah, sehingga ketika kita sudah menginstal file manager sebelumnya, maka ketika kita menginstal file manager lain, size-nya akan lebih kecil. Seperti itu, karena sebagian besar library-nya sudah diinstal. Nah, ini ada contohnya ya teman-teman ya. Kalau kalian lihat di situ, itu filenya benar-benar besar ya, lumayan. Ada sekitar 617 MB itu pertama kali ya. Dan itu ketika kalian lihat ini yang Nautilus, ini juga sama segini teman-teman. Jadi kalau perbandingannya antara Nemo ya, ini awal ya, awal sekali kita nginstal gitu ya. Nemo dan Nautilus sama gitu ya teman-teman ya. Jadi library-nya itu banyak banget di situ ya teman-teman. Kayak gitu. Oke. Kalian bisa lihat sendiri itu library yang diinstal. Sehingga ini mematahkan videoku yang pas waktu kita nge-review beberapa file manager ya teman-teman. Tetapi ya itu sebagai contoh aja bagaimana cara menginstalnya. Nah, untuk size-nya ya teman-teman yang dianulir gitu kan. Nah, ini kita akan coba untuk bandingkan ya nanti ya. Ini kita install Nautilus dulu teman-teman. Jadi kita membutuhkan 632 nantinya ya ketika di unpack ya. Kalau sebelum di unpack itu 120-an ya teman-teman. Jadi memang kayak gitu sih untuk Linux gitu ya teman-teman. Jadi kompresannya itu bener-bener ngeri. 120 bisa itu ya, bisa jadi 600 loh teman-teman. Ibaratkan file 600 MB itu dikompres sampai 120 teman-teman, di pack ya, di pack. Jadi ini benar-benar menghemat ya kuota internet ya teman-teman. Jos pokoknya. Get itu berarti dia sedang download ya teman-teman ya, dari servernya sana. Ini dulu aku pikiran ketika aku pegang Linux itu, wah isinya coding semua teman-teman. Wah, nginstal aja sampai coding banyak banget. Padahal ini ternyata itu memang satu perintah itu yang setelahnya itu adalah prosesnya bro. Proses, dan itu kita tinggal nunggu aja sebenarnya kayak gitu teman-teman. Makanya kan kadang kalau misalnya kita belum pernah mencoba itu ya mana tahu, kita taunya ya wah pakai Linux itu banyak ngodingnya kayak gitu ya. Padahal ya ketika kita install ya udah kita tinggal perintah aja, itu nanti download dari server, sudah beres teman-teman. Tinggal tunggu aja sampai selesai gitu kan. Nah, perbedaan dengan yang Windows ya, kalau Windows biasanya kita kan kalau install itu kan memang graphical ya teman-teman ya, graphical user interface GUI dengan next gitu ya biasanya teman-teman. Kalau ini udah enggak. Jadi tinggal kita tunggu aja sampai prosesnya selesai, udah beres. Ya, jadi proses get, mengambil sampai unpack-nya teman-teman. Tuh, udah unpacking ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi ini memang aku buat untuk pembahasan khusus buat sharing-sharing buat teman-teman semuanya yang mungkin baru ya teman-teman ya, baru di sini gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ketika kita itu memakai Chromebook kayak gini itu sebenarnya kita juga latihan juga teman-teman ya, latihan Linux buat kalian yang mungkin tidak bisa langsung native Linux ya, atau kalian belum pernah pegang Linux sebelumnya gitu kan. Ketika kita pakai Chromebook ini kayak kita itu mendayung 2 sampai 3 pulau terlampaui gitu loh teman-teman. Ibaratkan kayak gitu. Jadi tidak hanya kita itu berkutat ke Chrome OS-nya aja, cuman di sini pengalaman ya teman-teman, pengalaman ketika kita pakai Chrome OS, Chromebook kayak gini tuh memang kayak apa ya, berharga banget gitu ya teman-teman. Jadi apalagi mempelajari ekosistem baru gitu ya. Memang kita perlu mencoba sih. Jadi kalau kita belum mencoba ya jadi rasanya kayak berat banget itu, kayak wah kok ngerimen ya, kok angel. Tapi pas wes coba ya udah. Jadi kalau udah mencoba terus kita latihan terus tiap hari ya udah terbiasa akhirnya. Sehingga nanti sudut pandangnya itu akan lebih lebar lagi teman-teman. Lebih luas lagi gitu. Jadi tidak hanya di Windows aja, berkutat di Windows, tapi di
sistem operasi lainnya gitu ya teman-teman, seperti itu, dan memiliki karakteristik sendiri-sendiri memang. Oke, tuh kalau kalian lihat kita akan coba untuk install Nemo ya. Kita akan bandingkan pas awal tadi kan aku udah tunjukkan. Nah, ini dia. Tuh, tinggal segitu teman-teman. Kalau tadi 613-an, ini cuman 187 tuh kalian lihat tuh. Berarti sebagian besar library-nya itu sudah diinstal teman-teman. Nah, tuh. Ini adalah yang awal ya, Nemo awal segini teman-teman. 617 ting. Ya, awalnya segitu teman-teman. Ya, jadi sudah ya, kira-kira seperti itu ya untuk pembahasan kali ini teman-teman tentang library ya teman-teman. Jadi satu software itu membawa banyak sekali library yang dibutuhkan ya, ketergantungannya lah teman-teman. Semoga bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.